Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai skema pendaftaran dan penempatan PPPK tahun 2021 yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan juga ada satu syarat yang harus teman-teman penuhi agar peluang lolos menjadi ASN P3K ini semakin besar. Apa syaratnya? Nah, jadi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pendaftaran P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman skema pendaftaran P3K tahun 2021. Kami membuat gambaran seperti ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami skema pendaftaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Di sini kami membuat permisalan teman-teman, ini misalkan di salah satu instansi daerah, yaitu misalkan di Kabupaten Bondowoso. Dan di Kabupaten Bondowoso ini misalkan ada 2 SD. Yang pertama yaitu SDN Gayam Kidul 2, ini membuka formasi P3K. Kemudian SD yang kedua yaitu SDN Mawar, ini tidak membuka formasi P3K. Dan data guru honorer yang mengajar di SDN Gayam Kidul 2 ini ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu Andi, dia memiliki ijazah S1 PGSD terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua yaitu Tiar, dia juga memiliki ijazah S1 PGSD juga terdaftar di Dapodik. Yang ketiga yaitu Ayu, juga S1 PGSD terdaftar di Dapodik. Kemudian yang keempat yaitu Aril, dia memiliki ijazah SMA dan tidak terdaftar di Dapodik. Nah, dari keempat guru honorer yang mengajar di SDN Gayam Kidul 2, ini hanya ada 3 guru honorer yang berhak mengikuti seleksi P3K teman-teman, yaitu Andi, Tiar, dan Ayu, karena dia memenuhi syarat yaitu memiliki ijazah S1 dan terdaftar di Dapodik. Sedangkan si Aril ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2021 teman-teman, karena dia tidak memiliki ijazah S1 dan juga tidak terdaftar di Dapodik. Nah, jadi Aril ini sudah tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Kita coret yang Aril. Jadi hanya 3 orang inilah yang nanti bersaing untuk merebutkan ASN P3K di SDN Gayam Kidul 2. Kemudian kita lihat di SD Mawar teman-teman. Dan untuk di SD Mawar ini tidak membuka formasi P3K. Dan data guru honorer yang mengajar di SD Mawar tersebut ini ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Anton, dia memiliki ijazah S1 PGSD juga terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua yaitu Arifin, dia juga memiliki ijazah S1 PGSD juga terdaftar di Dapodik. Nah, jadi di SDN tempat Anton dan Arifin ini mengajar ini tidak membuka formasi P3K teman-teman. Namun Anton dan Arifin ini memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021 karena dia memiliki ijazah S1 PGSD dan Dapodik. Nah, kita lihat teman-teman ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini, bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, yang pertama yaitu jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yang pertama di SDN Gayam Kidul 2 ini kan membuka formasi P3K teman-teman. Sedangkan ada 3 guru honorer yang berhak mengikuti seleksi P3K. Nah, jadi otomatis nanti Andi, Tiar, dan Ayu ini otomatis didaftarkan di SD Gayam Kidul 2 teman-teman. Jadi Andi, Tiar, dan Ayu ini tidak bisa memilih formasi. Jadi otomatis didaftarkan. Kemudian kita lihat yang B. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Nah, jadi misalkan ini Andi teman-teman. Andi mengajar di SD Kidul 2, kemudian dia mengajar di SD lain misalkan teman-teman. Nah, jadi ini didaftarkan di sekolah induknya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat yang C. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, ini berlaku untuk di SD Mawar teman-teman. Yang mana SD Mawar ini kan tidak membuka formasi P3K. Sedangkan ada 2 guru honorer yang berhak mengikuti atau memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Nah, jadi berdasarkan ketentuan yang C ini, Anton dan Arifin ini bisa mengikuti seleksi P3K teman-teman dan bisa mendaftar di sekolah lain. Nah, jadi Anton dan Arifin ini nanti bisa mendaftar di SDN Kidul 2 misalkan, mendaftar di SD lain misalkan, yang sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Jadi seperti itu, apabila di SD tempat teman-teman mengajar ini tidak membuka formasi P3K, maka teman-teman bisa mendaftar atau bisa memilih sekolah lain. Jadi seperti itu. Ini untuk skema pendaftaran P3K tahun 2021.
Kemudian ini adalah skema penempatan P3K tahun 2021 teman-teman. Tadi kan skema pendaftaran, nah sekarang skema penempatan. Nah di sini kami juga membuat permisalan teman-teman. Ini misalkan di salah satu instansi daerah, yaitu misalkan di Kabupaten Bondowoso. Untuk skema penempatan ini misalkan ada 3 SD teman-teman. Misalkan yang pertama yaitu SDN Gayam Kidul 2, ini membuka 1 formasi guru SD. Kemudian di SDN Mawar ini membuka 2 formasi guru SD. Kemudian di SDN Melati ini membuka 2 formasi guru SD. Nah, setelah melakukan serangkaian seleksi P3K mulai dari tahap administrasi dan tahap ujian seleksi, misalkan diketahui hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk di SDN Gayam Kidul 2 ini membuka 1 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini ada 4 orang. Kemudian di SDN Mawar ini membuka 2 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini hanya 1 orang. Kemudian di SDN Melati ini membutuhkan atau membuka 2 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini tidak ada. Nah, berdasarkan hasil dari seleksi ini, maka berlaku ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, teman-teman. Kita lihat di sini, bagi peserta yang lulus passing grade ini khusus di sekolah negeri. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, jadi guru yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut ini lebih diprioritaskan teman-teman dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang baru mendaftar ke sekolah tersebut. Namun, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kita lihat yang di SDN Gayam Kidul 2 teman-teman. Di SDN Gayam Kidul 2 ini kan membuka 1 formasi guru SD, sedangkan yang lolos passing grade ini ada 4. Nah, jadi jumlah yang lolos passing grade ini melebihi dari formasi yang ada teman-teman. Jadi berlaku perankingan atau nilai tertinggi yang berhak lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi berdasarkan nilai ini yang berhak lolos ini adalah yang Andi teman-teman, karena nilainya lebih tinggi daripada Tiar, Ayu, dan Aril. Nah, jadi Andi inilah yang berhak mengisi atau lolos menjadi ASN P3K di SDN Gayam Kidul 2. Sedangkan Tiar, Ayu, dan Aril ini kalah saing teman-teman, namun masih memiliki kesempatan nantinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Kemudian kita di SDN Mawar. Nah, di SDN Mawar ini kan membuka 2 formasi guru SD. Sedangkan yang lolos passing grade ini kan hanya 1 orang. Nah, jadi otomatis 1 orang ini yang berhak lolos. Jadi masih kurang 1 lagi. Kemudian kita lihat lagi di sini di SDN Melati ini membuka 2 formasi guru SD. Sedangkan yang lolos passing grade ini tidak ada teman-teman. Nah, jadi tetap masih membutuhkan 2 guru honorer untuk mengisi di SDN Melati. Nah, berdasarkan hasil seperti itu, ini berlaku ketentuan berikutnya teman-teman yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini. Peserta-peserta yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Nah, apabila di SDN Mawar dan di SDN Melati ini masuk dalam kategori sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud, maka Tiar, Ayu, dan Aril ini memiliki kesempatan untuk mengisi di SDN Mawar dan di SDN Melati tersebut teman-teman. Namun di ranking kembali. Jadi antara Tiar, Ayu, dan Aril ini di ranking kembali dan nilai tertinggilah yang ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jadi antara Tiar, Ayu, dan Aril nilai yang paling tinggi ini adalah yang Aril teman-teman, yaitu 370. Nah, jadi Aril inilah yang ditempatkan terlebih dahulu di sekolah yang paling diprioritaskan tersebut. Nah, jadi Aril inilah yang akan mengisi atau ditempatkan di SDN Mawar, karena di SDN Mawar ini masih kurang 1 guru lagi. Namun Aril ditempatkan di SDN Mawar ini bisa menolaknya teman-teman. Misalkan jarak SDN Mawar ini terlalu jauh misalkan. Nah, jadi Aril ini bisa menolaknya dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian di SDN Melati ini membutuhkan 2 formasi guru SD teman-teman, namun kosong. Nah, misalkan di SDN Melati ini juga masuk dalam sekolah yang diprioritaskan oleh Kemendikbud, maka Tiar dan Ayu ini akan di-ranking kembali teman-teman untuk mengisi di sekolah yang diprioritaskan tersebut. Nah, jadi Tiar dan Ayu ini di-ranking kembali. Namun di SDN Melati ini karena membutuhkan 2 formasi guru SD, maka Tiar dan Ayu ini adalah yang berhak mengisi di SDN Melati tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman skema untuk penempatan P3K tahun 2021. Nah, jadi satu syarat yang harus teman-teman penuhi adalah wajib lolos passing grade.
Karena apabila teman-teman lolos passing grade, maka peluang lolos menjadi ASN P3K ini semakin besar teman-teman. Teman-teman nanti bisa saja lolos di sekolah yang sudah teman-teman pilih. Namun apabila tidak lolos atau kalah saing, maka teman-teman masih bisa memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K di sekolah lain dalam satu kabupaten atau kota yang sama yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.